Iya. Masya Allah. Terus? Iya, banyak di YouTube banyak. Ya. Langsung ke orangnya bagaimana gitu ya. Kalau di YouTube-nya udah jelas bahwa nggak masuk surga kata Rasulullah. Allah barik fiik. Ya. Anda dari stan dulu? Dari stan Jakarta. Allah barik fiik. Ini sering saya sampaikan. Ya, bahkan saya diminta oleh Dr. Daeng Muhammad Nazir, beliau kepala pengawas pajak nasional, langsung di bawah menteri, karena menteri itu ada kelas dia waktu di Amerika, ada kelas dia ngambil program S3 di Amerika waktu itu, dulu menteri yang sebelumnya Bambang. Lalu beliau bilang, Ustaz, saya sering dengar ceramah Ustaz di Radio Roja dan saya tahu hukum kerja di pajak dan di bea cukai. Tapi tentu nggak mungkin saya bilang ke bawahan saya. Ustaz aja yang bilang boleh nggak? Boleh. Dikumpulkannya seluruh kepala pajak pertama se-Jabodetabek di sebuah daerah. Ustaz silahkan ceramahi mereka. Saya ceramahi tapi tolong jaga keselamatan saya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah saya jaga. Saya katakan kepada mereka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannata sahibu maksim. Tidak akan masuk surga penarik pajak. Lah kita gimana Ustaz? Ente kalau masuk surga cari kerja yang lain. Kalau masih di sini berarti nggak masuk surga. Padahal kasihan mereka yang di situ anak-anak pintar. Jadi di bagian keuangan negara kita, saya sering di Kementerian Keuangan berikan pelatihan. Ya, mereka mau aja. Saya bilang riba mau, mereka bilang haram, mereka mau aja, diundangnya juga. Alhamdulillah. Jadi karena mereka tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan ini jelas kezaliman dari Pak. Silahkan antum rekam gak apa-apa, sampaikan ke atas lebih bagus. Agar mereka bareng-bareng resign. Saya diundang di salah satu bank asing di Jakarta, di kantor pusatnya, seminar tentang riba, hadir langsung Vice President yang buka. Lalu setelah seminar, para karyawannya hadir, Ustaz, Pak kita resign, kepada Vice Presidennya. Ya saya tahu, saya juga bareng kalian mau resign. Sehingga nanti ada bareng-bareng, Alhamdulillah. Ya. Karena ini alasannya kan biasa, klasik. Kalau ini haram, Rasulullah kan nasnya sudah jelas haram. Dan bagaimana apa yang disebabkan oleh pajak tadi? Disebabkan oleh pajak tadi kezaliman kepada seluruh rakyat. Dari bea cukai umpamanya, setiap barang yang masuk ke Indonesia akan dikenakan pajak, ya kan ya? Maka barang itu yang beredar di Indonesia dibeli masyarakat sudah tambah di sana harga pajak. Iya atau tidak? Iya. Maka semuanya akan ada pajak, otomatis barang akan naik harganya. Lihat di negara yang tidak ada pajak. Ya, barang-barang di luar negeri sana murah sekali. Seperti antum kalau di mana antum tahu negara yang tidak ada pajak? Cuma satu, Arab Saudi. Mereka masih takut dengan hadis Rasulullah tidak masuk surga penarik pajak. Rajanya masih ingin masuk surga, sehingga dia tidak berani narik pajak. Di sana murah semua barang. Anda kalau membeli produk Indonesia di sana, jangan di sini. Beli mobil Innova umpamanya yang rakitan Indonesia itu, di sini berapa harganya? 300 juta lebih kan ya? Di sana mulai 60.000. Punya 100.000 saya kembaliin. Dapat satu mobil, kembali uang 40.000, tapi real ya, bukan rupiah. 60.000 masih murah, kali 3.500 berapa baru? 200 juta, ya kan ya, sekitar 200 di sini nggak dapat Kijang Innova, adiknya pun nggak dapat. Adiknya dapat? Nggak dapat, adik tirinya kali ya, adik tirinya udah mau mati mungkin dapat. Kalau yang sehat, Masya Allah, Allah barik.
Padahal buatan dari Indonesia, belum lagi pengiriman ke sana. Jangan yang barang mahal, sarung. Barangkali yang ingin pajak lihat ini. Bagaimana sih ekspresi Ustaz ngomong masalah pajak? Sarung buat yang murni buat Indonesia dari Jawa Timur itu. Di sini harga 100 ribuan kan ya, satu gajah duduk ya. Di sana 25 real dapat 75.000. Di sana nggak ada pajak. Jelas tentu. Kalau mau beli barang sebagai pedagang, beli dari sana bawa ke sini, beli sana bawa ke sini, dari sana bawa ke sini, dari sini bawa ke sana, dari sini bawa ke sana lagi. Subhanallah. Jelas kezalimannya itu? Hah? Boleh. Original tapi black market itu black market, jadi barang dijual tapi original. Black market itu artinya nggak bayar pajak kan ya? Original itu hukumnya adalah barang original tapi dia nggak bayar pajak. Ya kita bilang pajak haram. Kenapa ada black market? Karena adanya pajak yang haram. Coba tidak ada pajak yang haram, semuanya white market. Gara-gara ada pajak sehingga ada black market. Jelas. Allah ibarik fiik. Cabut pajak tadi semuanya white market, alhamdulillah. Ini pasar terbuka di masa Rasulullah seperti itu. Ya. Umar pernah menerapkan pajak. Tapi kenapa beliau terapkan pajak? Karena orang-orang kafir pedagang muslim mereka tarik pajak. Setiap pedagang muslim masuk ke kota-kota non-muslim bawa barang dagangan, mereka tarik pajak. Maka Umar melakukan muamalah bil mathal. Siapa dari pedagang negara kafir tadi yang masuk sini bayar pajak, tapi yang muslim tidak bayar pajak. Kalau pajak yang ada sekarang, mau muslim, mau kafir, mau apa lagi, bayar semuanya. Itu tidak. Jangan bilang Umar pernah menerapkan. Semoga Allah membantu Anda untuk bertobat ya akhi. Memang berat. Posisi nyaman, posisi empuk, kemudian harus mulai mencari nafkah dari nol, berat sekali. Tapi bagi orang yang mencari kemudahan akhirat Allah, sangat mudah bagi dia. Bukan satu dua orang yang saya temui dalam hal ini. Ada mantan pejabat kepala BI provinsi ini. Ketika dia di Jakarta bertemu saya, dia mengatakan, Ustaz, saya baca buku Harta Haram Ustaz dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, selama ini saya bekerja haram semuanya Pak Ustaz. Bagaimana sekarang saya? Resign. Ya udah, saat saya resign. Terus gimana harta-harta saya Ustaz? Harta Anda semuanya haram. Ambil yang untuk kebutuhan minimal saja. Oh, rumah punya Ustaz. Rumah saya di daerah elit di Jakarta, di Alam Sutra, perumahan elit. Bisa saya jual 3 miliar. Ente jual 3 miliar, yang halal untuk ente berapa orang tinggal lagi? Anak-anak udah pada selesai Ustaz. Saya dan istri aja. Anak dan istri kan butuh 1 kamar. Kalau banyak-banyak kamar, nanti kalau istri ente ngambek susah nyarinya. 1 aja cukup. Oh iya Ustaz. Rumah 1 kamar berapa harganya? Cukup 200 juta Ustaz. Ambil 200 juta, sisanya sedekahkan kepada fakir miskin. Berat atau tidak itu? Artinya 2,8 M harus keluar dari kepemilikan di masa tua. Tapi lebih baik, Anda masih muda. Dia aja di masa tua berani. Anda bilang, oh, dia mau mati, tentu ya Ustaz berani. Emang ente nggak mau mati? Nggak ada yang tahu kan alam nyawa kita ya akhir. Allah yang barik.